datang zat-zat yang waduh yang tidak yang akan membunuh itu ya. Itu semoga nggak ada. Dan di sana juga ada teman-teman dari PMI Kota Banda Aceh yang setiap hari juga selalu menemani kita di Banda Aceh Car Free Day. Jadi buat teman-teman yang hari ini juga pengen mendonorkan darah tuh boleh banget, langsung aja main ke mobilnya. Benar, langsung main ke mobilnya di sana. Nanti juga bisa memberikan donor darahnya kepada teman-teman yang membutuhkan. Benar sekali. Dan kalau kita lihat dari sudut kiri panggung nih ya, ini ada yang tinju-tinju. Wow, ada apakah di sana? Halo bang. Ini mau ngapain bang kira-kira nih ya? Nanti kita bakal tanya-tanya sama abangnya. Ada teman-teman dari boxing gitu. Nanti kita bakal tanya melakukan kegiatan apa di Banda Aceh Car Free Day kali ini. Betul banget. Nah, seperti yang kita bilang tadi, kita bakal ngobrol banyak banget hari ini tentang kosmetik dalam kita jaga gimana memilih kosmetik yang aman untuk dipakai. Ya, khususnya untuk cewek-cewek juga ya. Wah, kalau nggak pakai skincare nggak glowing katanya. Betul, tapi kelebihan pakai skincare yang nggak benar malah bukan glowing, jadinya aduh, efeknya sangat membahayakan sekali ya. Wah, ini kita langsung aja tanyakan nantinya. Ini kalau ada teman-teman juga yang mau bertanya, silahkan nanti kita ada buka sesi tanya jawab. Ya, silahkan bertanya. Mumpung expertnya ada di sini. Benar. Jadi jangan ada lagi nih kayak tagline di baju belakang Habibie, coba. Betul. Jangan bukan kata orang, pastikan kata Bepom. Wow. Itu dia, ya kan. Jadi buat yang pengen tanya-tanya nanti tentang kosmetik, anything, bahkan mungkin kalian punya merek yang pengen dicek hari ini, nanti kita kasih. Bisa juga. Semoga bisa ya. Wow. Nah, nanti kita bakal mengundang ada Bapak Yudi dan juga Ibu Evi untuk hadir ke atas panggung. Oke, Pak Yudi udah ada. Selamat pagi Pak Aisyah. Habibie Pak. Ibu Evi. Wah, Bapak Yudi tampaknya sudah berkeringat ya. Wih, senang tadi ya Pak ya. Semangat banget ya Pak ya. Iya, dari pagi ikut full senam ya, dari mulai pemanasan hingga sekarang. Jadi memang cukup menguras keringat. Tapi itu membuat kita lebih sehat. Wih, asik ya. Tapi kalau dari tampaknya dari luar nih ya, Bapak ini nggak asing lagi sama senam-senam. Kayaknya memang rajin olahraga Bapak ya berarti ya? Iya, kebetulan di BPOM Aceh setiap Jumat kita di kantor juga melaksanakan senam secara rutin. Oh gitu. Jadi sudah terbiasa senam. Betul. Ya, seminggu sekali minimal. Seminggu sekali ya. Berarti sekarang ditambah Pak, seminggu 2 kali, sekalinya lagi di CFD. Iya, hari Minggu dan hari Jumat. Itu dia. Ibu Evi juga sudah berada di tengah-tengah kita. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Sehat Ibu? Oke, sebentar ya Bu, saya minta mic dulu. Wow. Dan kali ini ya kita bakal berbahas tentang ibu konsumen pintar, jaga keluarga dari kosmetika berbahaya. Ini kita agak jauhan. Kami sambil berdiri nggak apa-apa ya Pak ya Ibu ya? Kayak lebih asik Habibie sama Aca berdiri ya. Betul. Boleh, kalau Pak Yudi mau ikutan berdiri mah ayo. Kalau Ibu Evi mau duduk nggak apa-apa Bu, nggak masalah. Nah, hari ini kita seperti yang kita bilang tadi Pak, ini banyak banget sekarang ini berita tuh tentang kosmetik gitu ya, banyak yang viral, banyak yang masih diragukan kebenarannya gitu. Ini karena ada expertnya langsung hari ini. Tapi kita jangan tanya dulu. Pak, boleh kenalin dulu Pak. Iya, boleh. Lagi dari tadi. Iya, Pak Yudi itu sebagai apa dan juga Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, saya Yudi Noviandi, Kepala BPOM Aceh yang berkantor di perempatan Lompit ya. Betul. Sebelah sini di ujung. Bertugas melakukan pengawasan obat dan makanan di dalamnya, termasuk juga kosmetik. Pada kesempatan pagi hari ini izin menyapa Bapak PJ Wali Kota Banda Aceh beserta jajaran yang sudah hadir, Kepala BKKBN Ibu Vina beserta jajaran yang sudah hadir, serta seluruh pengunjung ya CFD yang hadir pada minggu hari ini. Terima kasih. Mantap. Bukan langsung ekspernya kan? Yang langsung mengawasi setiap hari kerjanya ini aja gitu. Oke, Ibu Evi, mohon izin Ibu boleh memperkenalkan diri dulu. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Evianti, tugas sehari-hari sebagai inspektur obat dan makanan
Tapi untuk hari ini saya mungkin memberikan sebagai inspektur kosmetik di Balai Besar POM Banda Aceh. Nah, kan lebih expert, lebih menjurus lagi ke kosmetiknya. Benar, yang lagi sekarang tuh dibicarakan di mana-mana banget gitu ya. Nah, spesial Hari Ibu hari ini nih, kita pengen membahas banyak hal sekali. Itu kita mengangkat tema ibu, konsumen pintar, jaga keluarga dari kosmetik berbahaya. Itu ya, jadi memang ibu tuh jadi leading sektor lah kalau di rumah ya. Peran terpenting dari seluruh aspek kehidupan. Betul banget. Makanya sekarang buat ibu, buat calon-calon ibu, nanti kita bakal bahas nih gimana cara menjaga keluarga kita itu dari kosmetik yang berbahaya. Benar, gak hanya ibu-ibu, bapak-bapak, ya abang-abang juga boleh ya, karena kosmetik itu sebenarnya nggak hanya untuk wanita aja, ternyata juga untuk laki-laki kita kaum Adam nih ya. Betul. Karena kita juga harus pakai kosmetik yang oke nih. Benar ya, kayak misalkan yang paling tipis lah. Betul. Pakai sunscreen. Sunscreen. Karena kan ini mataharinya kan kadang-kadang UV-nya luar biasa sekarang ya. Terbakar ya di kota Banda Aceh. Tapi sunscreen itu bukan untuk kecantikan doang, tapi untuk kesehatan kulit juga. Yang sudah ada di depan kita nih ya, yang sudah di display ya. Dari ibu-ibu juga bawa hadiah-hadiah yang nanti bakal diberikan ke teman-teman semua yang mengikuti talk show pada pagi hari ini. Dan dipersilakan untuk teman-teman semua masyarakat Kota Banda Aceh, ya silakan untuk mendekat ke arah panggung untuk mendengar sama-sama nih tentang kosmetik yang Betul banget ya. Kayak biasa lah, selama kita talk show nanti silakan diserap ilmu-ilmunya. Nanti bakal dikasih kuis dadakan. Dan diambil hadiahnya. Betul. Oke, Pak Yudi, untuk yang pertama nih, Aca pengen tahu dulu Pak. Ini sebenarnya yang termasuk ke dalam kategori kosmetik itu apa aja tuh Pak? Jadi sudah masuk acara nih ya? Masuk ya Pak. Siap. Tadi sesi perkenalan, sekarang kita langsung ke masuk sesi acara. Tapi sebelum sesi acara, izin menyampaikan bahwa kami dari Depok Aceh hadir hari ini dalam rangka menyemarakan Hari Ibu yang jatuh pada hari ini tanggal 22 Desember 2024. Tahun ini temanya perempuan menyapa perempuan berdaya menuju Indonesia Emas tahun 2024. Harapannya dengan Hari Ibu ini ya, BPOM memberikan edukasi pengetahuan lebih kepada ibu-ibu dalam rangka memilih kosmetik yang aman untuk digunakan. Betul. Balik kembali, tadi bertanya apa itu kosmetik? Benar, yang masuk kategori kosmetik tuh Pak. Kadang-kadang kita semuanya dikategorikan kosmetik gitu. Sebenarnya ada nggak sih klasifikasi khusus gitu Pak? Baik, rekan-rekan semua, para pengunjung CB dari BPOM, kami melakukan edukasi. Kami sudah menyiapkan beberapa gimmick. Silakan untuk bisa mengikuti dalam 15 menit ini. Kami akan cukup banyak kuis dan membagikan souvenir. Ada baju, payung, ada apa? Ada mat ya Pak? Parfum set, ada juga mug. Silakan yang lalu lalang untuk berhenti dulu. Kita simak dulu 15 menit saja. Yang mau kayak ibu-ibu nih lebih dekat sama sound system, lebih terdengar. Makin dekat dengan hadiahnya. Makin dekat hadiahnya. Boleh bertanya ya. Silakan ibu-ibu mendekat, mau duduk di bawah, areanya bersih kayak silakan. Oke, baik. Jadi kita lanjutkan. Jadi kosmetik itu adalah suatu sediaan ya, atau ya sebetulnya sediaan yang digunakan dimaksudkan untuk menjaga tubuh kita, mewangikan, ya, merubah bentuk, memperbaiki bentuk, serta juga memelihara kesehatan. Digunakan di seluruh permukaan tubuh kita yang menempel kulit, kemudian di muka, bibir, rongga mulut juga itu termasuk bagian daripada kosmetik. Jadi seluruh yang kita gunakan di apply bagian luar gitu ya Pak ya? Nah, itu adalah kategori kosmetik. Tapi tidak dalam konteks mengobati. Kalau ada kata-kata mengobati itu terkategori sebagai obat. Jadi dia cuma melindungi, mayoritas bisa jadi minoritas. Cukup sendiri. Menggunakan sunscreen ya, terbakar, merawat ya. Kalau yang maaf itu badannya bau, kalau yang badannya bau, itu bisa menggunakan parfum. Itu salah satu bentuk adalah kosmetik. Seperti itu definisi kosmetik. Kecuali mengobati. Oke. Misalnya di luar. Betul. Berarti dia yang diaplikasikan di luar dan dia itu bukan untuk mengobati gitu. Itu semuanya masuk ke dalam kategori kosmetik. Itu ada pertanyaannya nanti. Betul. Bagi yang bisa jawab,
kita kasih hadiah. Wow. Boleh mulai sekarang. Mantap. Jadi nih Mbak nih, kosmetik ini ternyata itu gak hanya terfokus untuk perempuan aja nih. Oh, Kita iya. sebagai laki-laki juga boleh Iya. pakai kosmetik berarti. Iya dong, iya dong. Maaf, emang nggak pakai minyak rambut? Nah. Deodoran? Nah, Pakai Mbak. Ah, itulah kosmetik. Oh. Yang deodoran, Iya, minyak iya. rambut, ya. Kemudian pelembab, kulit kita kering, itu adalah kosmetik. Jadi kosmetik itu lotion gitu ya Pak ya? ya, tidak melekat pada perempuan, tapi memang kalau saya lihat orang Aceh ini walaupun mau senang glowing semua. Ya. Saya perhatikan dia pakai kosmetik tebal, mantap ini semua. Wah, jangan ditanya Sama tuh Pak. Pak, Tanya ya. zaman Iya. sekarang Itu Pak. bedanya antara cowok sama cewek. Betul. Pak, zaman sekarang ada konten Pak Apa? yang harus ditampilkan. Jadi senamnya sambil konten kan harus cantik jadinya Oh Pak. iya dong. Untuk memenuhi IG story Bapak. Kalau saya lihat juga kosmetiknya nggak ada yang luntur tuh. Mahal-mahal deh makanya. Nggak ada yang luntur di sini. Nah, itu tadi yang pengen kita klarifikasi gitu Pak. Sekarang banyak orang berpikir bahwa kosmetik tuh yang dipakai sama cewek-cewek kayak pengen mencerahkan kulit gitu ya, pengen mengencangkan muka. Iya, Kita iya. pikir itu doang Bu yang masuk ke dalam kategori kosmetik. Ternyata bukan ya Bu ya. Yang dipakai sama cowok-cowok tuh kayak sunscreen lotion tuh juga termasuk ternyata ya. Nah, Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yudi bahwa kosmetika itu bukan hanya untuk wanita, tapi juga untuk para pria atau laki-laki. Bahkan sejak anak kecil dari SD, Sejak lahir. iya sejak lahir sudah pakai kosmetika. betul. Ya, sudah pakai krim baby. Pakai minyak rambut Gitu ya. ya. Kemudian kalau ada yang lainnya sudah masuk sekolah, SD, TK atau SD, dia juga harus pakai sunblock. Karena ada matahari kan, Betul. bisa mengganggu kesehatan kulit wajah. Jadi tidak hanya pada anak wanita, tapi juga pada laki-laki sejak dari masa muda sudah harus pakai kosmetik. Itu dia. Sampai Makanya ke yang kuliah, pernah tanya juga ke saya, Aha. apakah saya harus pakai kosmetik Bu? Kan mahasiswa yang nanya ya. Aha. Betul, karena wajah itu harus dibersihkan pakai hand wash, facial wash Aha. yang khusus buat laki-laki. Tentu berbeda dengan wanita, tapi Benar. sudah disiapkan Betul. oleh pabrik kosmetik sudah ada. Jadi wajah kita, terutama nih yang buat laki-laki nih ya, buat yang muda sampai yang sudah dewasa, itu pentingnya nutrisi wajah adalah supaya terbebas dari kotoran-kotoran yang melekat sepanjang hari kita beraktivitas. Wow, benar. iya. Apalagi yang sering laki-laki kerja di lapangan, sering motoran, main futsal, bertani, dan banyak segala macam ya. Soalnya laki-laki semua dikerjai. Betul. Kerjai juga perempuan juga dong. Ya, Ada yang asli tidak? karena tuh kewajiban untuk glowing bahasa Iya. istilahnya tuh bukan cuma cewek ya Bu ya, yang cowok-cowok juga harus menjaga tubuh biar tetap sehat, biar seger, jangan kecil gitu. Betul ya Pak ya? Betul. Nah, lanjutin nih. Nah, seperti yang kita ketahui juga nih ya, beberapa waktu lalu nih BPOM baru saja merilis daftar 55 produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Nah, ini bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai temuan ini Bapak dan juga Ibu. Silakan Ibu duduk Bu, makin depan. Makin depan. Makin ada hadiah ya Pak. Nah, tapi ibu-ibu memang belanjaannya beda ya Pak ya? Sayur gitu Pak. Aduh. Sehat semua. Luar biasa. Oh gitu. Oh dapat hadiah. Oh, dapat Nanti hadiah. kita taruh di dalam buku, contoh kayaknya. Baik, Benar sekali. oh hari Ibu ya. Wow. Betul Bu, kami juga dari Bepom, dia dalam rangka menyemarakan Hari Ibu. Maka kita laksanakan di sini memberikan edukasi tentang kosmetik khususnya. Wih. Baik, lanjut tadi pertanyaan kosmetik yang belakangan ini diketahui mengandung berbahaya. Iya, ada 50 produk kalau nggak Iya. salah tuh Pak. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, para pengunjung CFD, kami informasikan memang betul di tahun 2024 ini, 11 tahun terakhir, itu ada loh kosmetik ternyata setelah dibawa ke laboratorium. Iya. Setelah dia mendapatkan izin, dia berubah formulasi. Kemungkinan seperti itu. Jadi dia menggunakan bahan berbahaya di dalam, dan kemudian izinnya beberapa itu harus dicabut. Dicabut artinya dia tidak boleh beredar. Bahan berbahaya apa yang tercantum di dalamnya? Itu seperti misalnya ada merkuri. Merkuri kan tahu Bapak Ibu sekalian, itu kalau ditambah emas untuk memisahkan emas dari cemaran logam lainnya. Masa harus digunakan di muka kita. Bahaya banget ya Pak ya. Kemudian ada juga yang sebenarnya tetap kategori obat, harus dengan
penggunaan oleh dokter, yaitu hidrokinon. Nah, hidrokinon ini terkategori sebagai obat karena penggunaan lebih dapat menyebabkan muka jadi bintik-bintik hitam, flek, karena hiperpigmentasi. Kemudian ada juga yang mengandung logam berat, BB. Ada juga yang mengandung asam retinoat, yang dilarang, yang dapat menyebabkan kanker dan juga mengganggu janin seperti K3, K10, Orange 7. Ada lagi beberapa yang memang dilarang untuk digunakan. Lainnya 55 kosmetik ini dicabut izinnya. Tapi izin Pak sebelumnya, kosmetik ini sebelumnya memang sudah dikeluarkan izin oleh BPOM Pak? Sebelumnya sudah keluar, di dalam perjalanan waktunya mereka ini merubah formulasinya sehingga dicabut izin edarnya karena mengandung yang tadi saya sebutkan bahan yang dilarang di dalam kosmetik tadi. Betul. Nah, ini sudah kita cek di lapangan, apakah produk ini ada di Aceh kan gitu. Nah, ini Bu Evi bisa jelaskan ini berapa kali dijual di provinsi Aceh ini? Ini bisa jadi informasi bagus bagi ibu di depan. Sebelumnya, Sudah dapat Bu? sebelumnya kami berharap semua yang hadir tahu 55 jenis kosmetik yang sudah dirilis ini, yang sudah ditarik. Ini baru dirilis sudah 2 minggu ya. Kita sudah melakukan pengecekan di lapangan, di Banda Aceh, di beberapa kabupaten kota. Karena baru 2 minggu, sementara kita menemukan beredar di Banda Aceh. Namun kita akan terus melakukan pemantauan di wilayah kita Provinsi Aceh. Mudah-mudahan tidak ditemukan di sini karena kebanyakan memang ada di sekitar Pulau Jawa yang kota besar. Tapi bukan tidak mungkin ada di pojok-pojok di kabupaten kota di Provinsi Aceh. Artinya di pojok-pojok itu di mana tempat tersembunyi. Juga di peredaran pembelian dan secara online itu juga bisa disisipkan. Dan oleh karena itu kepada semua yang hadir di sini, mari kita semua peduli produk apa yang sudah dirilis ini. Jadi selain itu sebenarnya kami juga punya public warning, ketika yang pernah ditarik pada tahun-tahun sebelumnya. Artinya sebenarnya Bu, dari sini ada nih produk populer yang paling sering digunakan oleh anak-anak muda Bu. Boleh disebutin nggak Bu namanya? Yang ini? Boleh ya? Banyak kan? Ada yang pakai pink flash nggak? Pakai kan? Ternyata itu berbahaya guys. Ini baru dirilis nih, ada pink flash, ada palette eyeshadow yang 02, terus ada pink flash lip cream dan juga pink flash multi face palette. Kebanyakan sih palette eyeshadow gitu. Jadi betul, kayaknya tuh udah kalau sempat beli dibuang aja ya Bu ya. Dibuang aja. Itu kalau misalkan kayak eyeshadow nih Bu, terkandung kandungan yang berbahaya yang disebutin tadi, efek ke muka kita apa sih Bu yang akan terjadi nanti kalau kita tetap ngotot pengen pakai gitu? Saya udah beli ya. Nah itu dia Bu. Iya, kalau pink flash ini Bu, palette eyeshadow. eyeshadow itu kan mungkin kemungkinan, bukan kemungkinan, itu memang sering kita pakai untuk menambah kecantikan. Jadi dampaknya dia bisa mengiritasi kulit. Halo sahabat dan rekan BPOM Aceh, untuk yang ingin bertanya bisa langsung di kolom chat kita ya. Membuat kita lebih sengsara, penyembuhannya lebih lama, karena dia akan masuk juga ke dalam pembuluh darah. Lama kelamaan di dalam pembuluh darah kita, dia akan menyebabkan suatu gangguan yang lebih parah lagi pada masa mendatang. Oleh karena itu, maka lebih baik belilah kosmetika yang betul-betul aman. Betul banget. Jadi kalau misalkan ada nih di beberapa produk yang di sini yang udah terbeli ibu-ibu, jangan kasihan sama duitnya, langsung buang aja. Belum dibuang dan curkan dulu. Biar tidak dimanfaatkan oleh orang lain gitu ya. Curkan dulu baru dibuang. Nah, dan dia buangnya itu harus kayak sampah khusus atau boleh dibuang biasa aja? Boleh dibuang cepat. Bukan sampah medis ya Bu ya? Etapannya harus dihancurkan dulu. Nah, itu ya. Dipakai oleh orang lain. Wah, ternyata bahaya sekali ya. Bukan kita memperawat diri tadi seperti kata pengertian dari kosmetik kan memperawat diri ya, buat wajah lebih glowing tadi juga udah makin glowing malah makin rusak ya.
malah biaya pengobatannya bisa lebih mahal dan takut-takutnya malah nggak bisa sembuh ya Bu ya. Karena kandungan yang udah disebutin sama Pak Yudi itu bahkan ada chemical yang berbahaya, seharusnya memang nggak dipakai di tubuh gitu ya Bu ya. Betul. Jadi memang kalau sudah ada boleh dicek-cek lagi nih produk yang baru dirilis oleh Bepom. Ini kalau memang sudah sempat terbeli itu langsung dimusnahkan aja, jangan dipakai lagi ya Bu ya. Nah, Habibie juga penasaran nih Bu ya. Terus gimana sih langkah BPOM aja dalam menanggapi temuan-temuan yang dilakukan seperti ini Bu? Terutama oleh Balai Besar Pemenang kita melakukan pengecekan pertama kita sosialisasikan baik melalui medsos, ada di medsos Bepom aja ada sosialisasi terhadap rilis 55 produk kosmetika yang ditarik di tahun 2024 ini. Kemudian kami melakukan inspeksi di tempat-tempat penjualan kosmetika di setiap toko, juga di platform jalur online juga kita cek. Kalau di jalur online ini penjualan secara daring ini juga akan dibantu oleh dari cyber kami yang men-take down juga. Dan kemudian kalau ada kita temukan maka kita akan musnahkan. Nah, dan kalau misalkan warga nih mencurigai mungkin di daerahnya ada produksi kosmetik yang mungkin belum Bepom bahkan Bu, itu gimana tuh caranya Bu? Silakan dilaporkan ke Bepom ya, semua hal-hal yang keluar yang terkait dengan kosmetik juga terkait dengan lainnya obat makanan. Kami sangat terbuka menerima pengaduan. Nanti akan kami jawab dengan cepat sehingga semua masyarakat dapat terlindungi oleh adanya peran dari Bepom. Itu penting banget. Jadi langsung aja adukan ke BPOM Aceh ya, apalagi banyak sekali memang sekarang penjual-penjual yang nakal juga ya. Walaupun sudah ditarik di edaran tapi tetap diedarkan secara diam-diam nih Pak. Nah, takutnya malah mereka masih pakai kandungan yang sama tapi di branding doang gitu ya Pak ya. Itu yang bahaya tuh. Betul. Pak, kita pancing hadiah yuk. Iya. Langsung semangat ibu-ibu. Tepuk tangan dulu dong ibu-ibu. Kuis. Iya, langsung sini. Wah, ini apa nih Pak? Kira-kira nih Pak? Langsung dari saya. Boleh Bapak. Udah selesai tadi materinya. Sorry tadi saya ke bareng Pak PJ karena beliau udah mengucapkan apresiasi atas kegiatan kita hari ini, sangat positif sekali untuk masyarakat terutama ibu-ibu. Dan Pak PJ juga mengucapkan selamat hari ibu. Ibu semua, jatuh semua. Tadi beliau di sana cuma menyerahkan karang bunganya cuma untuk istrinya tapi ibu-ibu sudah ya. Kalau diterima ibu-ibu yang lain bahaya kayaknya Pak. Baik, kita mulai kuis kita dengan pertanyaan dasar dulu. Wow. Siapa tahu apa itu kosmetik? Ayo, teman-teman. Ibu, silakan Ibu. Maju Ibu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan situ aja. Judinda dari Lombok. Kosmetik itu adalah bahan untuk kecantikan yang dipakai di luar tubuh kita. Misalnya yang dipakai di kulit kita. Misalnya BA, bedak. Kalau dipakai di tangan itu seperti putih atau dipakai di keluar kulit kita, digunakan dimaksudkan untuk apa Bu? Biar untuk apa? kecantikan. Selain kecantikan nggak boleh Bu ya, bukan kosmetik Bu. Kalau nggak bikin cantik bukan kosmetik. Awalnya biasa kecantikan itu Selain itu apa lagi? Tanya bisik-bisik. Tadi saya sebutkan. Selain cantik apa lagi? Pindahan. Kesehatan. Kesehatan. Untuk memperbaiki penampilan. Kesehatan. Iya. Wah, luar biasa. Gimana Pak? Bener. Jawabannya langsung Silakan dari Ibu. Karena yang pertama pilih sendiri Bu. Silakan untuk Ibu ya. Semua. Ayo silakan dipilih dulu bebas. Bu, yang jelas kita Request ya. Aduh. Ini apa sih? Ayo Bu. Ayo. Siapa Bu waktunya habis? Iya. 5. Ini ibunya ya. 2. Baju yang XA ada. 1. Ada Excel Bu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu. Wah, ini luar biasa. Mantap ibunya langsung menjawab. Untuk pam semakin baik, semakin jaya, semakin Oke, hadir-hadir ya, sering-sering di channel, apa? Everyday kita
Prabu juga ada di Stadion Harapan Bangsa. Kami luar biasa sekali. Lagi dong Pak, lagi mana ibu-ibu, lagi dong. Lagi atau sampai di sini aja. Yang kedua, tadi Pak Haji sudah menjelaskan beberapa hal. Antaranya tentang merkuri. Saya nggak dengar. Tanyakan apa bahayanya bagi kosmetika yang mengandung merkuri? Silakan Ibu. Halo. Nama ya dari mana? Ayo Bu, gampang banget ini mah. Silakan ibu. Nama saya Siti Betul Rahma, saya dari Asrama Kosmetika Alam. Oke, apa tuh Bu bahaya merkuri yang ada di kosmetik kalau kita pakai gitu tadi fotonya Bu ya? Merkuri, hidrokinon dan lain-lain itu bahaya untuk tubuh. Merkuri aja Bu. Oh, merkuri aja. Merkuri tanpa ada indikasi dari dokter itu bisa mengakibatkan autoimun kita tuh jelek. Bagusnya itu kita harus dengan resep dokter. Apa bahayanya merkuri? Menyebabkan kanker pada tubuh kulit. Nah, terus bisa merusak daya tahan tubuh kita. Terus kalau untuk kulit itu biasanya memang kanker ya Bu ya, kanker kulit. Gitu. Jadi boleh tidak kita menggunakan Nggak boleh. Kita nggak boleh. Oke, ini sebelum ambil hadiah Ibu baca dulu ada di atas Bu. Bahaya kalau merkuri apa? Kayaknya kurang tepat. Coba Ibu bacain lengkap. Coba bacanya kayak ibu-ibu julid gitu Bu. Merkuri dapat mengakibatkan terjadinya perubahan warna kulit berupa bintik-bintik hitam, terus alergi, iritasi kulit, sakit kepala, diare, muntah-muntah, dan kerusakan ginjal bahkan kematian. Oke. Betul sekali. Ini kalau ini disuruh pilih juga tuh seperti apa Pak? Ya. Disuruh pilih juga. Ini juga. Oh itu aja. Dipilihnya nih. Bu. Ya ini bagus. Wah. Jangan saya pengennya baju aja biar bisa dipakai Oh gitu. Boleh silakan Ibu. Request juga ya. Ini buat promosi dong Bepom. Wow, luar Yang biasa. terbaik. Ukurannya apa ukurannya? L aja. Ya, oke, terima kasih Bu. Oke, ada pesan untuk Bepom. Oke, benar. Ya. Pesan untuk Bepomnya gini ya. Dokumentasi dulu. Wah. Ini pesan-pesan untuk Bepomnya. Jangan hanya belusukannya itu ke pinggir jalan aja. Ke dalam-dalam tuh banyak banget. Termasuk saya korban dari pink flash. Wah. Karena kurangnya edukasi yang menjamah masyarakat dalam, gitu kan. Pink flash baru kemarin saya beli maskaranya Pak. Waduh. Siapkan saja ya. Itu harus dipesan. Nggak ada Pak, ada di tempat-tempat tertentu. Waduh, ditambah lagi. Masya Allah. Beri informasi ya. Bepom, Masya Allah Jaya selalu mudah-mudahan semakin sukses ya. Amin. Dorong lagi. Ya Pak, karena ini kan keluhan masyarakat Bu ya. Benar. Hampir masyarakat. Jadi bisingkan kami ya. Bisik ya, insya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Mantap, selamat Ibu. Lanjut lagi Pak Yudi. Wah. Gimana ibu-ibu masih mau lanjut? Ibu. Masih dong. Masih semangat ibu-ibu ya. Tenang, pertanyaannya tuh gak perlu jauh. Pak Tobek dari Balai Besar Pompan Aceh, merapat. Wow. Ibu, Pipin, Dedi. Ya, Pipin, mana Pipin ada? Debbie. Pipin, Dedi. Tanya sama ibunya Pin. Katanya pink apa tadi? Pink Floyd. Pink Flash ada dijual di Aceh. Iya, banyak tuh Pak. Itu, betul. ini dipakai remaja tuh Pak. Yang Mana remaja. aja Bepom? belum menyusurkan. Baik, terima kasih Bu ya informasinya. Baik, kita lanjut dengan quest berikutnya. Wow. Boleh. Lanjut Pak. Pertanyaannya untuk ibu-ibu siap-siap mendengar. Apa tadi yang lain ya? Bapak kita tahu tujuan. Baik, sekarang yang sederhana. Siapa kenal, tak kenal maka tak sayang. Siapa yang tahu kepanjangan BPOM? Wow. Rame. Yang mana nih Pak? Yang mana Ayo nih, Pak? Pak. Yang mana? Yang mana? Wow. Kenalan dulu Bu. Nama. Oh. BPOM itu adalah kepanjangan dari Badan Pengawas
pertanyaan tersebut karena masyarakat masih banyak yang keliru. Betul. Sering nyebutnya BP POM. Pom bensin ya. Padahal yang benar adalah BPOM. B-nya cuma satu. BPOM atau BPOM gitu ya, Bu ya. Mantap. Ini tadi udah dikasih hadiah. Udah, oke, lanjut. PJ Wali Kota, PJ Wali Kota, Almunizar atau Almunizar? Itu apa jatuh? Hari ini keberapa? Oke, baik. Kita lanjut lagi Ibu-ibu. Baik, setelah coffee break tadi dengan kuis, kita lanjut dengan materi dulu ya. Dulu. Lanjut tinggi. Ada yang mau tanya Pak, boleh nggak? Oh, boleh. Silahkan Ibu. Karena masih baru. Saya mau bertanya. Kebetulan saya punya anak gadis, alhamdulillah udah 12 tahun, kan udah mulai memakai yang namanya kosmetik ya. Karena kan dia pergi sekolah, panas itu dipakai normal, udah belang gitu kan. Jadi saya coba untuk memakai skincare. Apa ya Bu? Ini berita 12 Desember. Sunscreen ya Bu ya. Terus. Ternyata tidak cocok. Tidak cocok dan menimbulkan seperti cacar gitu. Akhirnya saya bawa ke dokter kesehatan kulit di rumah sakit Sukadana. Nah di situ dibilang anak saya mengalami apa namanya alergi mulai kosmetik. Nah pertanyaan saya kira-kira kosmetik yang mana cocok untuk anak-anak dari sekitar 12 tahun supaya tidak memakai kosmetik untuk usia 24 tahun gitu. Makasih Pak pertanyaannya. Ya, saya coba dulu nanti Bu Evi tambahkan ya. Izin Ibu, alergi itu biasanya ini ya, tidak semua ya. Itu adalah dampak ataupun akibat dari penggunaan bahan berbahaya dalam kosmetik. Sayang sekali Ibu nggak bawa kosmetiknya. Bisa jadi. Kosmetik yang dipakai itu adalah kosmetik yang memang belum berizin, tidak ada izin BPOM-nya. Jadi pastikan dulu lah kalau beli kosmetik ada BPOM-nya nggak Bu? Ibu pastikan nggak? Ada izin edarnya nggak? Nah, bentar dulu satu Bu ya. Diserang lagi ya Pak ya. Jadi gini, alergi ada kulit hitam, dia modelnya kayak seperti jerawat, ya kayak jerawat. Kalau di muka itu salah satu gejala dari, tapi harus diuji memang Bu, itu adalah gejala dari penggunaan bahan berbahaya tadi. Salah satunya itu merkuri. Tapi apakah mengandung merkuri itu nanti harus dicek dulu. Tapi intinya kalau disuruh pilih yang mana, nah ini mungkin lebih efektifnya. Apa saya gitu Bu, kalau di muka nggak pakai cuma gitu ya, saya pakai deodoran. Hah, alergi juga? Oh, sensitif sekali Sini aja duduk. Oke. Mungkin Bu Evi ada saran masukan terkait dengan yang kulit yang sensitif. Silakan Bu. Iya, makasih Pak. Bucut ya? Iya Bucut. Memang tidak mudah kita menetapkan kosmetika yang cocok untuk kita karena kulit kita kan ada beberapa jenis. Kulit kering, kulit sedang, dan kulit berminyak. Oleh karena itu kita harus ketahui dulu jenis kulit kita atau anak kita atau anggota keluarga kita. Lalu kita kalau kita ingin membeli, kita bisa tanya kepada customer service di tempat penjualan. Jadi jangan beli online, bahaya beli online itu karena informasi yang kita dapatkan itu sangat minim. Jadi usahakan jangan beli online, tapi belilah di toko-toko yang ada customer service-nya. Kita bisa tanya yang mana cocok untuk kulit anak kita bawa aja. Kulit anak kita seperti ini, mana yang cocok? Seperti itu, mereka kan sudah tahu jenis produknya. Karena kalau kita ke dokter, tentu dokter pun tahu jenis kosmetik yang kita pakai. Tapi yang lebih paham adalah customer service yang tadi ada dua atau satu. Sales promotion girl, sebagainya kita cari kerjaan seperti itu. Jadi jangan membeli di online untuk kosmetika yang Harus beli di offline dulu, sudah confirm, oke, baru. Tadi ibunya masih ada lagi satu pertanyaan dulu. Ibu apa pertanyaan apa Bu? Dari praktek dokter gitu ya Bu ya? Iya.
Iya. Iya. Baik, jadi kalau yang kosmetik beli di dokter itu diperbolehkan. Bahkan dengan dokter itu bisa diisi dengan komponen kategori obat. Tetapi memang kosmetik itu khusus untuk kulit kita. Jadi dia bukan yang di label biru terus diedarkan di outlet lain. Yang bilang ini dari dokter si A, enggak. Tapi kalau konsul langsung dengan dokternya itu bagus, Bu. Nah boleh memang karena dokter itu ahlinya. Nah yang masalah ini seringkali adalah pembelian kosmetik secara online tidak melalui informasi yang cukup. Tadi seperti dia bilang, kalau bisa juga kosmetik itu pertama kalinya di tempat resmi. Berikutnya kalau sudah jelas, baru bisa beli di online. Dokter adalah salah satu yang ahlinya. Bahkan tidak perlu izin edar, Bu. Tapi selama diracik, diformulasi oleh dokter, ya di tempat dia. Dia di klinik biasanya kan, klinik kecantikan. Ya. Jangan khawatir juga, dokternya kita juga kok, kita periksa juga barangnya. Bepom juga hadir. Pak, begini Pak, sebenarnya kan gini Pak, yang ada di masyarakat itu kan kita udah tahu kalau yang namanya meracik itu kan dokter. Cuma yang ada di masyarakat itu beredar, yang meracik itu apoteker, dokternya fiktif. Nah, kayak gimana tuh Pak? Itu heboh tuh Pak. Kalau yang fiktif ini gimana cerita? Kalau dia datang ke apotek berupa resep dokter, diracik di apotek, memang begitu aturan mainnya. Kalau apoteker meresepkan, itu kan obat, Bu. Kita nggak tahu Pak resepnya itu ada atau enggak, karena dokter kan nggak menunjukkan gitu. Apotekernya. Ya. Jadi kosmetik intinya ya, pertama ada beda dulu. Ada kosmetik, ada obat. Ada bahan yang kategori obat, seperti hidrokinon tadi itu bahan kategori obat. Jadi tidak boleh ada di kosmetik. Digunakan di dalam pengawasan dokter. Kelebihan pakai itu menyebabkan flek-flek hitam. Harus dengan resep dokter. Seperti itu. Nah, kalau apoteker dia membuat sesuai dengan ya apa yang diresepkan oleh dokter dan dia tidak dimaksudkan untuk memformulasi obat ya diberikan kepada pasien. Makasih masukannya Bu. Memang kita tidak ada yang sempurna, tapi informasi ini kami akan follow up. Betul. Itu Bu ya. Saling berkolaborasi gitu ya Bu Pak. Karena nih pengguna langsung Pak, ya kan? Ibu persit kayaknya. Benar. Itu dia, makanya kelihatan. Betul. Bapak, ini Habibi dapat pertanyaan titipan nih Pak dari live kita. Nanti kita jawab Instagram juga di sana. Nah ini dari Ibu Giviana Almayani. Nah ini kalau minyak herbal kode POM-nya NA atau TR? Minyak herbal Bu. Minyak herbal. Kodenya apa? NA atau TR? TR Bu. Itu emang kalau misalkan herbal itu dari bahan tumbuh-tumbuhan. Oke. Dengan obat tradisional. Makanya Kalau itu kosmetika. Kosmetika. Jadi kodenya untuk yang herbal tuh, kalau misalkan kosmetik yang herbal, kodenya tetap TR juga Bu? Tidak mungkin ada. Tetap beda ya. Aturannya berbeda. Benar. Jadi itu ya Ibu. Ibu apa tadi namanya? Giviana Almayani. Yes. Kodenya TR ya Bu ya. Kosmetik herbal ya. Karena sekarang banyak juga yang melabelkan gitu Bu. Oke, jadi memang sekarang banyak juga menggunakan bahan alam diformulasi ulang buat sebagai kosmetik. Belum masuk ya, jadi Bang? dimungkinkan selama dia tidak mengandung atau klaim kesehatan. Iya, barang itu bisa. Jadi kalau dia sampai isinya TR, itu bukan kosmetik. Itu hanya obat Produk herbal bukan? ya obat tradisional bertanaman lah. Obat tanaman bisa jamu, bisa obat herbal, kita bisa Kayak minyak tadi yang ditanyakan ya. Iya, itu terkategori sebagai obat tradisional. Kategorinya karena dia untuk mengobati ya Pak ya. Oke, mantap. Ya, ini Pak Nabi juga kita balik lagi ke temuan-temuan 55 produk tadi nih ya Pak. Nih dari ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang hadir sekarang ini kan belum dapat semua brosurnya. Nih kalau Brosurnya mana ya? Bagi-bagi lagi dong. Kalau yang belum, sampai belum? Udah semua ya. Nah untuk list produk temuan kita yang kemarin nih Pak, kira-kira gimana sih bisa kita tahu selain di brosur atau ada di media sosial di mana, biar bisa teman-teman dan juga masyarakat tahu nih kemana kita bisa mencari informasi tentang temuan. Iya, sebenarnya ini di mananya ini sudah
nanti itu sesi kedua sebenarnya. Bicara gimana. Tapi nggak apa-apa, saya sampaikan bahwa kita ada media sosial, juga Instagram, bepom.aceh. Ya, di sana bisa mengetahui, melaporkan. Kemudian kita juga ada hadir di PPID. Kita juga di media-media sosial. Bahkan merujukannya itu pastikan dia selalu ada kata Bepom. Kalau sudah ada kata Bepom, nah berarti itu insya Allah sudah aman. Kalau Instagram udah verified lah istilahnya Pak ya. Kalau mau kosmetik yang aman, pastikan kata Bepom. Tapi Pak, saya melihat di bawah nih ada Ibu Dewi dari Bepom kayaknya Pak. Iya ada. Boleh izin Ibu naik ke atas panggung? Kita pengen tanya pendapatnya juga. Boleh Ibu? Tentang kosmetik, silakan. Silakan Ibu. Ini pemuda tuh kan ini. Boleh ya Bu, kita ngobrol tipis-tipis aja Bu. Banyak ini kosmetik yang digunakan ini. Nah, ketahuan dari rekening yang terkuras ya Pak ya. Kan di meja rias gitu. Oh iya betul. Ayo Ibu. Baik, mari naik. Oke. Nah, Bu, yang pengen Aca tanyakan nih ya, Ibu tuh tadi kata Bapak kan pengguna. Nah, sebagai pengguna deh Bu, gimana cara kita nih mengklasifikasikan atau melihat, kayaknya nih aman nih kosmetik untuk digunakan nih. Dia satu harus ada kalau tidak ada ini jangan pakai. Nah, itu dia. Kuncinya nih ada kata Mantap. Kata apa Bu? Mantap. Harus beli di tempat resmi ya. Jangan apa ya, beli yang legal yang Betul. Katanya mau di offset di mana Bu? Katanya. harus ada kata Bepom. Nah itu pokoknya harus ada kata Bepom gitu ya Bu ya. Jangan sembarangan beli. Betul. Bepom. Betul. Kadang-kadang tuh ada yang bertanya Bu, boleh? Apa Bu? Apa tuh? Oh, Nah, Bu Evi. dari luar negeri. Ini krim Kavita, mamanya Mercury. Waduh. Mamanya Mercury katanya Bu Evi. Udah dilupain aja. Karena banyak kosmetika yang baik. Ada yang sudah Bepom katanya. Jadi untuk kita tahu apakah dia sudah atau belum, tidak ini mengenai Kavita, buat yang lain-lain yang sudah pernah kita tahu dia ada atau tidak, maka lakukanlah pengecekan di Bepom Mobile. Nah, itu Ayo dia. di Download. di Play Store ada Bepom Mobile, masukkan nomor registrasinya NK berapa, nanti akan keluar dia terdaftar atau tidak. Langsung kita tahu. Sudah ada yang download? Kalau ada yang download mau dikasih hadiah Siapa yang nih. download duluan kasih lihat saya. Ambil hadiah. Namanya Bepom Mobile. Jangan Bu, sudah milih Bu. Jangan Ayo. Bu. Jangan dikasih tangkring yang lain Satu pertama ya. Satu pertama yang download duluan. Langsung kasih lihat Pak Yudi. Nanti bakal dikasih. Ayo Bu. Nah ini udah. Mana Bepom Mobile. Wow. Udah di-download belum itu? Download dulu. Open dulu. Ayo ada yang mau? Ayo. Mana? Woi. Sudah? Ya sudah. Gercep sekali ya. Silakan kalau mau ngecek. Iya. Kira-kira apa-apa aja Kasih tadi? pertanyaan Bu. Iya. Kasih Bu. Kasih Bu saja ya. Bu izin Bu kalau yang bertanya Bu ini untuk yang menjawab Bu. Oh iya, boleh kata Bu. Hari ini Iya, hari ini Bu ya. Oh, tahu Bu. Wilayah itu datang Bu. Mantap sekali Bu. Oh, Ibu Sari Fah Aini, kelahiran Medan 22 Desember 1982. Selamat ulang tahun Ibu. Lahirnya di hari Ibu, mantap. Luar biasa sekali ya. Ya, Kayaknya Bepom habis ini jual baju deh Pak. Aku banget dari tadi Pak.
Satu aja Bu, sama ulang tahun Bu ya. Selamat tahun Ibu. 82, kamu sekarang 42 ya Bu ya. Ya. Terima kasih Bu Silakan. Sarita udah bertanya tadi. Itu yang bertanya dapat baju karena spesial ulang tahun. Betul. Standarnya yang bertanya dapat mobil. Dapat book ya Pak ya. Untuk kok KTP Pak. Mantap Ibu, selamat ya. Mantap. Nanti hadiahnya masih akan kita bagi-bagikan ibu-ibu, tenang aja, jangan pada pulang dulu. Benar sekali. Kalau ibu-ibu udah dikasih hadiah, untuk yang di atas kamu dikasih apa-apa nih Pak? Waduh. Istimewa ya Bu. Oke, yang ini yang kita panggil spesial ke atas nih Pak, nggak dapat apa-apa juga nih Pak. Oh iya. Apa? Ibu Dewi, ini kan hari spesial hari Ibu. Oh. Saya mau dibuka ya Pak PJ tadi dia kasih bunga. Saya sudah siapin bunga. Wah. Pada gini Bu, di bibir di depan. Ibu-ibu, Ibu ya. Jadi yang terbaik untuk Indonesia kepada Ibu semuanya. Amin. terima kasih Bu, gimana Bu? Senang banget. Surprise ternyata itu. Iya, makasih. I love you Bu. Terima kasih Pak Yudi, Ibu dan juga Bu Ebi. Abis ini kita lanjut lagi Bu. Oke, terima kasih Ibu. Ada sesi 2. Nanti ada lagi, jangan bubar dulu. Nanti ada pemateri lebih mantap lagi. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Wah, luar biasa sekali. Betul. Banyak ya hadiah yang udah diberikan dan nanti kita bakal bahas lagi. Banyak pertanyaan lainnya. Benar. Akan kita share nanti ya. Dan Jadi ibu-ibu jangan Oke, kemana-mana dulu. sahabat Bepom dan rekan Bepom Aceh semua, kita akan kembali lagi pada talk show sesi 2. Tetap bersama kita, nanti kita akan live kembali. Terima kasih. banyak request. Betul banget ya. Akan aja. Ini teman-teman nggak lama kah?